look so busy, Jen. What are you doing these days? I am doing my homework. I was reading in the library yesterday. And tomorrow I will be presenting my homework in front of the class. Hai sahabat Englishpedia, welcome back to this channel. Percakapan sebelumnya menunjukkan penggunaan dari the continuous tense yang menjadi topik kita pada video kali ini, yang meliputi present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. So, are you ready to learn? Here we go! Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari pengertian dari continuous tense. The continuous tense shows an action that is, was, or will be in progress at a certain time. Jadi, tenses continuous menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa sekarang, masa lampau, dan di masa depan. Pola tenses ini memberikan makna sedang pada kalimat. Berikut contohnya. I am doing my homework now. Saya sedang mengerjakan tugas sekarang. Kalimat ini menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi dan belum selesai di waktu sekarang. Contoh yang kedua, I was reading in the library at 10 o'clock yesterday. Jam 10 kemarin, saya sedang membaca buku di perpus. Contoh ketiga untuk kegiatan yang sedang terjadi di masa depan. I will be presenting my homework at this time tomorrow. Saya akan sedang mempresentasikan hasil kerja saya pada jam sekarang besok. The continuous tense is formed with the to be and verb ing. Pola continuous tense dibentuk dengan menggunakan to be dan kata kerja bentuk ing, seperti contoh kalimat di atas, seperti am doing, was reading, dan will be presenting. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah pengertian serta contoh dari continuous tense. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam dari pola continuous tense. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari macam-macam continuous tense yang meliputi present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. The continuous tense terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, present continuous tense, past continuous tense, dan yang ketiga, future continuous tense. Di bagian ini, kita akan mempelajari perbedaan serta pengertian dari masing-masing tenses. Dan yang pertama kita bahas adalah present continuous tense. Present continuous is a verb tense which is used to show ongoing activity at present. Di sini, kata ongoing berarti sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Jadi, present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di waktu sekarang. Sekarang, mari kita lihat contoh dari present continuous tense. Contoh yang pertama, my mother is cooking now. Ibu sedang memasak sekarang. Contoh kedua, shh, the baby is sleeping now. Shh, bayinya sedang tidur sekarang. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah pengertian dan contoh dari present continuous. Sekarang kita akan melihat pengertian serta perbedaan antara past continuous dan present continuous tense. The past continuous tense is a verb tense which is used to show an ongoing activity in the past. Jadi, seperti hanya present continuous tense, past continuous tense juga digunakan untuk kegiatan yang sedang terjadi. Bedanya, past continuous terjadi pada waktu lampau. Sekarang, mari kita lihat contoh dari past continuous tense. Contoh pertama, Tony was sleeping when I called yesterday. Tony sedang tidur pada saat saya telepon kemarin. Contoh kedua, I was playing with Nathan at 8 o'clock yesterday. Saya sedang bermain bersama Nathan jam 8 kemarin. Selanjutnya, tenses yang ketiga, future continuous tense. Sahabat pasti bertanya nih, apa perbedaan dengan tenses sebelumnya? Future continuous tense is a verb tense that used to show an ongoing activity happening over a period of time in the future.
Jadi, future continuous tense digunakan untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Berikut ini adalah contoh dari future continuous tense. She will be working all day tomorrow. Dia akan sedang bekerja sepanjang hari besok. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari perbedaan fungsi dari masing-masing continuous tense. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbedaan pattern dari masing-masing tenses. Di bagian ini, kita akan mempelajari pattern atau pola kalimat dalam menyusun present continuous tense. Dengan memperhatikan kalimat positif, kalimat negatif, serta kalimat tanya. Berikut ini adalah pola kalimat yang digunakan dalam present continuous tense. Yang pertama adalah kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus to be atau is, am, dan are plus verb ing atau kata kerja bentuk ing dan plus object. To be, is, am, dan are digunakan dengan menyesuaikan subjek yang ada. Misalnya, is digunakan ketika subjeknya adalah she, he, dan it. To be, am digunakan bersama I, dan are digunakan bersama you, they, dan we. Berikut contoh kalimatnya. I am playing football. Pola kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus to be, is, am, dan are plus not plus verb ing plus object. Contohnya adalah they are not studying English. Mereka sedang tidak belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, pola kalimat yang ketiga adalah kalimat tanya. Rumusnya adalah sebagai berikut. To be, is, am, dan are plus subject plus verb ing plus object. Pola kalimat ini memberikan makna apakah yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Berikut adalah contohnya. Is Nita working now? Apakah Nita sedang bekerja sekarang? Sahabat bisa menjawab dengan jawaban ya atau tidak pada pertanyaan ini. Untuk menjawab singkat, bisa dengan yes or no, kemudian tambahkan subjek serta to be. Contohnya adalah yes, she is untuk jawaban positif dan no, she is not untuk jawaban negatif. Kemudian, pada pola kalimat tanya, sahabat juga bisa menambahkan kata tanya di depan kalimat untuk pertanyaan informatif. Contohnya adalah what are you doing right now? I am studying English. Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah pola kalimat dalam present continuous tense. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola kalimat dalam past continuous serta future continuous tense. Berikut ini adalah rumus kalimat past continuous tense. Untuk kalimat positif dalam past continuous tense, rumusnya adalah subject plus to be atau was, were, plus kata kerja bentuk ing, plus object. To be, was, dan were digunakan menyesuaikan subjek yang digunakan. To be, was digunakan ketika subjeknya I, she, he, dan it. Sementara to be, were digunakan ketika subjeknya you, we, dan they. Berikut contoh kalimat. It was raining hard all night yesterday. Sementara untuk kalimat negatif, rumus kalimatnya adalah subject plus to be, was, atau were, plus not, plus kata kerja bentuk ing, dan plus object. Berikut ini adalah contoh kalimatnya. It was not raining at this time yesterday. Kemudian, pola kalimat yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah to be, was, atau were di depan kalimat, kemudian subject, selanjutnya verb ing, plus object, plus question mark. Contoh kalimatnya adalah was it raining yesterday? Yang artinya, apakah ini hujan kemarin? Sahabat bisa menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yes atau no. Untuk jawaban pendek, sahabat bisa menjawab dengan yes, it was, atau no, it was not.
Dalam pola kalimat tanya, sahabat bisa menambahkan kata tanya untuk membuat kalimat informatif. Misalnya adalah, what time was it raining yesterday? It was raining at 8 o'clock yesterday. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah rumus kalimat dalam bentuk past continuous tense. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola kalimat dalam bentuk future continuous tense. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus will be plus verb ing atau kata kerja bentuk ing plus object. Contoh kalimatnya adalah I will be flying to Bangkok tomorrow. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya adalah I will not be using my handphone. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya adalah will plus subject plus be plus verb ing plus question mark. Contohnya adalah will you be traveling to Bangkok? Untuk kalimat ini sahabat bisa menjawab dengan jawaban singkat yes I will atau no I will not. Kemudian contoh yang kedua untuk informative question, contohnya adalah where will you be going? I will be traveling to Guam. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari pola kalimat dalam bentuk present continuous, past continuous, serta future continuous tense. Nah, tinggal satu materi lagi nih sahabat. Jangan kemana-mana ya, karena di bagian selanjutnya kita akan mempelajari adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam masing-masing tenses. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam present continuous tense. Adverb of time adalah keterangan waktu. Sementara adverb of time atau keterangan waktu yang identik digunakan bersama present continuous tense adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah now, artinya sekarang, at present, sekarang, at this time, saat ini, at the moment, saat ini, still, masih, dan today, hari ini. Posisi adverb of time dalam kalimat, sahabat bisa menempatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Berikut contohnya. At this time, she is studying English. Contoh kedua, she is studying English at this time. Selanjutnya adalah daftar adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam past continuous tense. Keterangan waktu yang digunakan pada past continuous tense menekankan pada durasi atau periode dari peristiwa yang kita ceritakan. Contoh keterangan waktu yang bisa digunakan adalah 1. At this time yesterday. Kedua, at bla 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 o'clock last night. 3. When bla bla bla. Dan 4, while bla bla bla. When berarti ketika, while artinya sementara. Dua kata ini digunakan sebagai conjunction atau kata penghubung peristiwa lain yang menekankan bahwa pada saat kejadian itu, peristiwa yang sedang kita ceritakan itu masih sedang terjadi. Berikut ini adalah contohnya. I was sleeping when my father came. Saya sedang tidur ketika ayah saya datang. Contoh kedua, it was raining at this time yesterday. Pada saat jam sekarang ini, kemarin sedang hujan. Selanjutnya, adverb of time yang ketiga, keterangan waktu dari future continuous tense adalah at this time tomorrow, at bla 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 o'clock tomorrow, dan by the time bla bla bla. Seperti hanya past continuous tense, keterangan waktu pada future continuous tense menekankan pada durasi atau periode dari peristiwa yang kita ceritakan. Kata by the time artinya menjelang. By the time juga digunakan sebagai conjunction yang digunakan untuk menghubungkan peristiwa lain yang menekankan bahwa pada saat itu peristiwa yang sedang kita ceritakan sedang terjadi atau sedang dilakukan. Contohnya adalah I will be sleeping by the time my father will come. Saya akan masih tidur menjelang ayah saya pulang nanti. Contoh yang kedua, I will be studying at this time tomorrow. Pada jam sekarang besok, saya masih sedang belajar di sekolah.
Nah, sahabat Englishpedia, ini semua yang bisa kita sampaikan terkait all continuous tense. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Dan see you on the next vid. Goodbye.